Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Sari dari kelas 5C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep populasi dan sampel. Konsep populasi dan sampel. Konsep populasi dan sampel itu memiliki perbedaan yang sendiri. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Jadi, nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi itu tersebut disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari objek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Yang dimaksud dengan populasi dan sampel dalam statistik, kalau populasi memiliki dua pengertian menurut Arikunto dan Nur Salam. Menurut Arikunto tahun 2002 halaman 108 adalah populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Nur Salam tahun 2003, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi itu sendiri. Itu menurut Soekarjo. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya bagaimana? Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, penelitian bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Maka dari itu, populasi dan sampel saling berkaitan, dan dalam artian populasi dan sampel saling terkonsep satu sama lain. Pengertian populasi menurut beberapa para ahli, yaitu ada menurut Sugiono, menurut Netra, menurut Arikunto Suharsimi, dan menurut Nur Salam. Menurut Sugiono tahun 1997 halaman 57, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang telah memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Netra tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Arikunto Suharsimi tahun 1998 halaman 117, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Nur Salam tahun 2003, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang terkait. Pengertian sampel dan sampel menurut para ahli. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Itu menurut Jarwanto tahun 1994 halaman 43. Menurut Arikunto tahun 2006 halaman 131, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilaksanakan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2004 halaman 85, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisah dari populasi.
dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel. Yang pertama kriteria inklusi dan yang kedua kriteria eksklusi. Kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang dijangkau yang akan diteliti. Itu menurut Nur Salam tahun 2003 halaman 96. Sedangkan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari peneliti karena sebab-sebab tertentu. Itu menurut Nur Salam tahun 2003 halaman 97. Ada dua pertimbangan dalam menentukan kriteria eksklusi. Yang pertama, subjek pembatalan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Dan yang kedua, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Adapun teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebuah bagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Adapun manfaat dari teknik pengambilan sampel yaitu yang pertama menghemat biaya penelitian, yang kedua menghemat waktu untuk penelitian, yang ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan yang keempat memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun syarat-syarat sampling. Teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi tersebut heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis teknik sampling yaitu ada teknik sampling secara probabilitas, teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling secara probabilitas yaitu teknik sampling atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadikan sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling secara non-probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Adapun penentuan jumlah sampel ada dua, yaitu bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan ada menggunakan sampel. Dan bila penelitian bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja, pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan keadaan populasi itu sendiri. Itu menurut Sukardi tahun 2004 halaman 55. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Yang pertama, walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat-syarat atau statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaacs dan Michael. Itu menurut Sukardi tahun 2004 halaman 55. Dengan menggunakan rumus tertentu, Sukardi
tahun 2004 halaman 55 sampai 56, Izzat dan Mikael memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 sampai 100.000. Simple random sampling. Simple random sampling yaitu simple acak sederhana yang adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel yang dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel acak sederhana yaitu lembar koin, lembar dadu, metode menggunakan tabel acak. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya sendiri yaitu memerlukan pengetahuan minimal dari populasi. Yang kedua, bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal. Yang ketiga, memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita. Dan yang keempat, observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Dan kekurangannya sendiri yaitu keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada metode ini. Yang kedua, metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang populasi. Yang ketiga, keakuratan inferensial dari penemuan tergantung pada ukuran sampel. Adapun systematic sampling. Teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini menghasilkan melengkapi informasi. Adapun bagian stratified sampling. Adapun kekurangannya yaitu kekurangan berat dari metode ini adalah sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk stratifikasi. Yang kedua, hanya satu kriteria yang dapat digunakan untuk stratifikasi, tetapi itu secara umum tampak lebih dari satu kriteria relevan untuk stratifikasi dan banyak memakan biaya dan waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.